Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fikriansyah. Saya ingin mereview serta berkomentar tentang isi bab 10 ini yang berjudulkan Peradaban Islam pada Masa Modern dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas 11, karya Abdurrahman dan Heri Nugroho. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada judul buku, dan juga yang kedua ada profil bab, yang ketiga ada isi bab, yang keempat ada mengomentari kelebihan, kelemahan, serta solusi dari bab 10 ini, yang kelima ada analisis buku, dan yang keenam ada kesimpulan. Di sini, di profil bab ini, bab 10 ini membahas tentang perkembangan peradaban Islam di era modern, dari abad ke-18 hingga sekarang, yang berfokuskan kepada kebangkitan intelektual, peran tokoh pembaru seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh dalam memodernisasi pemikiran Islam. Dan juga ada tantangan modernitas, dampak globalisasi, sekularisasi, dan radikalisme terhadap umat Islam. Ada juga kontribusi Islam, kemajuan di bidang ekonomi, sains, pendidikan, dan juga budaya. Serta ada nilai budi pekerti, penekanan pada toleransi, integritas, kerjasama dalam menghadapi perubahan zaman. Tujuan pembelajarannya dari isi materi buku ini adalah, yang pertama adalah memahami dinamika peradaban Islam modern. Yang kedua ada mengambil inspirasi dari tokoh dan institusi Islam kontemporer. Dan yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjawab tantangan era global. Dan di sini ada isi bab. A. Pengertian peradaban Islam modern. Peradaban Islam di era modern dari abad ke-18 hingga sekarang yang menghadapi tantangan globalisasi namun tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Ciri khasnya adalah, yang pertama, adaptasi dengan kemajuan sains dan teknologi. Yang kedua, dialog antara tradisi Islam dan pemikiran Barat. Yang ketiga, kebangkitan lembaga pendidikan Islam modern. B. Tokoh pembaru Islam modern. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani yang membuat gagasan pan-Islamisme, persatuan umat Islam melawan kolonialisme. Yang kedua, Muhammad Abduh, pembaruan pendidikan dan penafsiran Al-Quran secara rasional. Yang ketiga, Rashid Ridho, pengintegrasian syariat Islam dengan kehidupan modern melalui majalah Al-Manar. C. Tantangan umat Islam di era modern. Yang pertama, globalisasi, dampak budaya Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, ada sekularisasi, pemisahan agama dari kehidupan publik. Yang ketiga, radikalisme, penyimpangan pemahaman jihad dan khilafah. Yang keempat, kemajuan teknologi, peluang dan ancaman hoaks, serta degradasi moral. Dari materi isi bab 10 ini, Peradaban Islam pada Masa Modern dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas 11, karya Abdurrahman dan Heri Nugroho ini memiliki kelebihan. Kelebihan yang saya soroti, yang pertama, berada pada materi yang komprehensif, menjelaskan perkembangan peradaban Islam modern secara sistematis, mulai dari tokoh pembaru, tantangan, hingga kontribusi di berbagai bidang. Ada sains, ekonomi, dan juga pendidikan. Contohnya adalah pembahasan tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, membantu siswa memahami akar pembaruan Islam. Dan juga yang kedua ada relevansi konteks kekinian, yang menghubungkan Islam dengan isu modern seperti globalisasi, teknologi, dan ekonomi syariah yang dekat dengan kehidupan siswa. Contohnya adalah analisis dampak media sosial terhadap pemahaman keagamaan. Yang ketiga, integrasi nilai budi pekerti, menekankan penerapan akhlak mulia, toleransi, integritas dalam menghadapi perubahan zaman sesuai tujuan kurikulum PAI atau Pendidikan Agama Islam. Kekurangan dan solusi dari buku ini,
Yang pertama, kurangnya kedalaman analisis. Pembahasan tantangan seperti radikalisme atau sekularisasi masih bersifat umum, tanpa contoh. Kasus konkret misal, fenomena ISIS atau kontroversi hijab di Eropa. Solusinya adalah tambahkan studi kasus aktual beserta analisis Al-Quran atau hadis. Yang kedua, minim representasi perempuan. Di situ ada tokoh perempuan muslim modern tidak disebutkan padahal kontribusi mereka sangat signifikan. Solusinya adalah sertakan tokoh perempuan dalam pembahasan tokoh pembaru. Yang ketiga, gaya bahasa terkadang monoton. Beberapa bagian menjelaskan konsep dengan bahasa terlalu formal, beresiko membosankan bagi siswa. Solusinya, gunakan analogi atau cerita pendek untuk ilustrasi, misal kisah sukses startup halal di Indonesia. Dan juga di sini ada analisis. Bab 10, Peradaban Islam pada masa modern membahas tentang bagaimana peradaban Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Analisis ini menunjukkan bahwa peradaban Islam dapat berkembang dan beradaptasi menunjukkan dengan perubahan zaman melalui beberapa cara. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pengembangan ekonomi dan industri. Peradaban Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman melalui pengembangan ekonomi dan industri. Yang ketiga, pengembangan budaya dan seni. Peradaban Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman melalui pengembangan budaya dan seni. Kaitannya dengan kondisi pada saat ini, yang pertama, fenomena yang tidak dibahas di buku, maraknya dakwah digital, TikTok, podcast Islami, dan penyebaran hoaks keagamaan. Kontroversi AI untuk fatwa, seperti ChatGPT yang menjawab pertanyaan fikih. Generasi muda lebih banyak belajar Islam dari media sosial daripada kitab klasik. Kesimpulannya, bab 10 ini, peradaban Islam pada masa modern membahas tentang bagaimana peradaban Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Peradaban Islam harus mempertahankan nilai-nilai Islam yang universal dan timeless, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat kekuatan diri. Dengan demikian, peradaban Islam dapat mempertahankan identitas dan kekuatan diri di tengah-tengah perubahan zaman yang cepat dan kompleks. Bab 10 ini memberikan dasar pemahaman yang baik tentang peradaban Islam modern. Tetapi, perlu sedikit ditambahkan, pembaruan konten dengan isu terkini atau digital lingkungan ekonomi, pendekatan kritis terhadap tantangan zaman, link dengan realitas generasi Z, media sosial, isu global.